Halo football lovers, selamat datang di channel Adu Penalti. Semalam, Timnas Futsal Indonesia kalah dari Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. Pahit? Jelas. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, satu kekalahan ini nggak cukup buat nutup fakta bahwa prestasi futsal kita masih jauh lebih konsisten dibanding sepak bola. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita jujur ya, futsal Indonesia itu bukan sekadar pernah bagus, tapi memang stabil. Mereka langganan masuk final, bahkan juara di level Asia Tenggara. Sementara sepak bola, kadang bikin kita berharap tinggi. Ujung-ujungnya ya gitu lagi. Dan menariknya, kekalahan dari Thailand ini justru bukan bukti kalau futsal kita jelek, tapi lebih ke Thailand masih jadi benchmark tertinggi di Asia Tenggara. Artinya, kita udah deket, tapi belum lewat. Sekarang bandingin sama sepak bola. Kita bahkan masih sibuk ngejar konsistensi. Ganti pelatih, ganti pemain, ganti harapan. Siklusnya muter di situ-situ aja. Jadi di video ini, gue bakal bahas kenapa futsal Indonesia bisa lebih berprestasi dan konsisten dibanding sepak bola. Mulai dari sistem pembinaan, kualitas liga, sampai mentalitas pemain yang menurut gue beda level. Dan mungkin ada pelajaran yang bisa banget diambil sepak bola Indonesia dari futsal. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita lihat langsung ke faktanya aja ya, prestasi. Dan gue nggak bohong, ini perbandingannya beneran kayak bumi dan langit. Lihat deh, di kiri timnas futsal kita udah sampai juara dan jadi finalis di level Asia. Bahkan medali emas SEA Games pun udah dikantongin. Nah di kanan, timnas sepak bola kita, ya prestasinya mentok jadi spesialis runner-up AFF 6 kali. Belum pernah juara sama sekali. Kelihatan banget kan bedanya? Dan ini bukan prestasi kaleng-kaleng loh. Coba kita lihat puncaknya. Tahun 2024 mereka akhirnya bisa matahin dominasi Thailand di AFF. Gila kan? Terus 2025 bikin sejarah lagi, dapat emas SEA Games. Dan yang paling bikin merinding, di 2026 mereka jadi runner-up Piala Asia. Kalahnya cuma adu penalti lawan Iran, yang kita tahu itu raksasanya futsal dunia. Ini udah bukti kalau level mereka tuh emang elit. Kalau masih belum kebayang, coba lihat peringkat FIFA-nya deh. Futsal kita nangkring di peringkat 24 dunia. 24. Ini artinya kita bersaing di papan atas. Sepak bola, peringkat 122. Jomplang banget kan? Angka ini nggak bohong. Ini cerminan nyata dari sistem yang ada di belakangnya. Oke, sekarang pertanyaannya jadi, kenapa bisa sejauh itu bedanya? Nah, jawabannya itu harus kita tarik jauh ke belakang, ke fondasi paling dasarnya, yaitu soal akar rumput dan ekosistemnya. Coba deh pikirin, futsal itu gampang banget diakses. Lapangannya ada di mana-mana, dari sekolah, kampus, sampai komplek kantor. Turnamen anak-anak mudanya juga jalan terus, jadi nggak pernah kehabisan bibit baru. Jenjang karirnya jelas, dari liga sekolah bisa ke Pro Futsal League, terus ke timnas. Beda banget sama sepak bola. Cari lapangan yang standar aja setengah mati. Kompetisi juniornya sering banget ganti format, atau malah mandek di tengah jalan. Jalur buat jadi profesional itu kayak banyak jalan buntunya. Sayang banget kan, bakat-bakat jadi pada hilang. Oke, dari pembinaan kita pindah ke soal identitas atau filosofi bermain. Nah, di sini bedanya makin kelihatan lagi. Futsal itu punya DNA yang jelas. Sementara sepak bola kita, ya lo pasti tahu sendirilah, seringnya ganti-ganti. Timnas futsal kita itu kalau main kelihatan banget polanya. Pressing tinggi, umpan-umpan cepat, pokoknya kolektif banget. Bahasa mainnya tuh sama, dari level junior sampai senior. Beda cerita sama sepak bola. Ganti pelatih, ganti gaya main. Kemarin long ball, sekarang coba 3 back, besok main 4 back. Pemainnya kasihan, harus adaptasi terus-terusan. Jadi nggak pernah ada sistem yang benar-benar pakem dan matang. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak sensitif ya, tapi ini krusial banget. Soal liga dan politik internal federasi. Percaya deh, ini salah satu pembeda paling besar antara keduanya. Dengerin deh kutipan ini. Kami fokus ke Piala Asia, fokus ke SEA Games, bukan fokus ke isu politik. Ini udah ngerangkum semuanya. Ekosistem futsal itu relatif adem ayem. Mereka bisa benar-benar fokus ke prestasi, ke lapangan, tanpa pusing mikirin drama-drama di luar. Sementara sepak bola, kita kayaknya udah hafal banget ya sama siklus drama ini. Ada aja masalahnya. Mulai dari dualisme federasi, terus kena sanksi FIFA, ujung-ujungnya kompetisi jadi berantakan, bahkan berhenti total. Ya gimana mau maju kalau rumahnya aja digoyang terus?
Kualitas liga profesionalnya juga jadi bukti. Pro Futsal League atau PFL itu format dan jadwalnya relatif stabil, jelas. Bahkan yang juara bisa main di kompetisi internasional kayak Intercontinental Cup. Ini kan bikin pemain makin termotivasi. Bandingin sama Liga Indonesia. Sering banget ganti format, jadwal suka mundur. Belum lagi isu gaji dan lain-lain. Fokus pemain jadi kepecah, bukan cuma mikirin performa di lapangan. Dan yang terakhir, ini nggak kalah penting, soal mentalitas dan kultur. Ternyata, ekosistem yang beda ini juga ngebentuk karakter pemain yang beda. Bahkan, jenis permainannya sendiri punya andil besar. Bayangin deh, futsal itu kan main di lapangan sempit dengan tempo super cepat. Ini maksa pemainnya buat punya kontrol bola yang presisi banget, visi bermain yang luas, dan harus bisa ambil keputusan dalam sepersekian detik. Nggak ada waktu buat egois, lo harus percaya sama teman setim. Nah, kultur kolektif kayak gini akhirnya kebawa terus sampai level timnas. Jadi di futsal, kalau mental lo nggak kuat, lo bakal langsung kesingkir sama permainan itu sendiri. Tekanannya dari dalam. Kalau di sepak bola, tekanannya seringkali justru dari luar. Dari media yang ngegoreng, ekspektasi supporter yang luar biasa tinggi, yang akhirnya bisa bikin ego individu kadang lebih menonjol daripada kepentingan tim. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, kenapa futsal bisa unggul? Jawabannya bukan karena kebetulan, tapi karena mereka punya fondasi pembinaan yang sehat, kompetisi liga yang stabil, filosofi main yang konsisten dari bawah ke atas, minim drama politik, dan kultur kolektif yang udah matang. Dan ini intinya guys, masalah utama sepak bola kita itu sebenarnya bukan kurangnya bakat. Sama sekali bukan. Bakat kita melimpah. Masalahnya adalah kita selalu gagal membangun sistem yang benar untuk ngelola semua bakat itu. Nah, sebagai penutup, gue mau lempar satu pertanyaan buat lo semua. Kalau futsal, yang sumber dayanya jauh lebih kecil bisa berprestasi sampai level dunia, kenapa sepak bola yang punya dana, perhatian, dan fanatisme yang gila-gilaan, kok kayaknya masih jalan di tempat? Coba deh kasih pendapat lo di kolom komentar. Gue tunggu ya. Sampai ketemu lagi.